Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Rahmat di channel Gurumed. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal TPS, tes potensi skolastik, bagian pengetahuan kuantitatif. Nah, di sini kita akan membahas beberapa soal dari tryout TPS pengetahuan kuantitatif yang biasanya diujikan itu 15 soal ya, dengan waktu 20 menit. Nah, agar videonya tidak terlalu panjang, nanti kita akan bagi dua bagian. Bagian yang pertama kita akan bahas 7 soal dan bagian yang kedua kita akan bahas 8 soal. Nah, bagaimana soal-soalnya? Mari kita simak bersama. Oke, untuk soal yang pertama, diketahui negatif 5, M, N negatif 26, dan seterusnya merupakan barisan aritmetika. Nah, kita akan mencari nilai dari M dikurangi N. Di sini M adalah suku yang kedua, sedangkan N adalah suku yang ketiga. Ya, biasanya kalau kita cari beda ya pada barisan aritmetika, itu kan suku ketiga dikurangi suku kedua itu adalah beda ya. Nah, sekarang yang dicari ini sebaliknya. M kurang N ya. Berarti kalau gitu M dikurang N, nanti nilainya adalah negatif beda. Nah, ini kita mau cari nih. Ini kan N, ini M ya. N kurang M beda. Nah, sekarang untuk mencari beda, kita tidak perlu mencari M dan N. Kita ingat saja konsep barisan aritmetika. Dari negatif 5 ke M itu kan kita harus tambah dengan beda ya. Selisihnya beda. M ke N juga beda. N ke negatif 6 juga beda. Nah, berarti dari negatif 5 ke negatif 26 ada 3 kali beda ya. Nah, ini kita bisa cari bedanya. Negatif 26 dikurangi negatif 5 itu sama dengan 3 kali beda. Kan? Selisih dari negatif 6 dan negatif 5. Ini kalau kita perkurangkan hasilnya negatif 21 sama dengan 3 beda. Berarti bedanya sama dengan negatif 21 bagi 3, negatif 7. Itu beda. Nah, yang dicari adalah M kurang N. M kurang N adalah negatif beda. Berarti negatif dari negatif 7 sama dengan 7. Nah, kalau gitu jawabannya adalah B di sini. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua masih menggunakan informasi yang sama pada soal yang pertama. Masih diketahui negatif 5, MN negatif 26, barisan aritmetika. Yang dicari adalah jumlah suku ke-5 dan suku ke-7 sama dengan jumlah suku ke-11 dengan suku berapa. Jadi, suku ke-5 tambah suku ke-7 sama dengan suku ke-11 ditambah suku ke-berapa. Nah, untuk soal ini sangat mudah ya, sangat simpel penyelesaiannya. Kita tinggal melihat indeks dari sukunya ya, seperti ini ya. Nomor sukunya ya. Dan ini hanya berlaku untuk aritmetika, pada barisan aritmetika. Ini 5 tambah 7, kalau kita jumlahkan 12. Maka, di sini untuk mencari suku berapa yang nilainya sama dengan U5 tambah U7, U11 tambah U berapa, tinggal kita lihat U11 ditambah berapa di sini, sama dengan 12 juga. Nah, berarti di sini harus 1 ya. Nah, berarti jawabannya adalah suku pertama. Kalau kita amati pada barisan aritmetika ya, kita lihat sedikit gambaran barisan aritmetika. Contoh misalnya kita bikin barisan aritmetika yang sederhana ya, misalnya 1, yang bedanya 2 ya, misalnya sini 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Kalau kita amati ya, ini suku pertama nih. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kalau kita amati, coba suku pertama dan suku keenam, kalau kita jumlahkan ya. U1 tambah U6. Ini kan nilainya 12. Ya. U1 tambah U6. Ya kan? Ini jumlahnya 7. Nah, untuk cari yang sama tinggal kita lihat. Ini U2. Ya. Cari U5. Nah, ini 2 tambah 5 kan 7 ya. Kalau kita lihat jumlahnya juga 12. 3 tambah 9. Demikian juga ini, suku ketiga dan suku keempat. Ini juga jumlahnya 7 ya. Nah, lihat jumlahnya. 5 tambah 7 juga 12. Nah, itu hanya berlaku pada barisan aritmetika. Jadi, cukup lihat nomor sukunya. 5 tambah 7, 12. 11 tambah berapa supaya 12? Maka tambah 1. Berarti jawabannya suku yang pertama. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal yang ketiga. Bilangan berikut yang habis dibagi 2, tetapi tidak habis dibagi 4. Jadi kita tinggal cari bilangan yang habis dibagi 2, tentu bilangan genap semua ya. Dan di sini semua genap. Kita lihat ekornya 0, 6, 6, 4, berarti semua genap. Tetapi tidak habis dibagi 4. Nah, kalau gitu tinggal kita keluarkan yang bisa dibagi 4. Nah, apa sih syarat dari bilangan yang bisa dibagi 4? Bilangan yang bisa dibagi 4 itu ciri-cirinya
2 digit terakhir dapat dibagi 4. Habis dibagi 4 ya. Kita lihat misalnya ini bagian E, 84. 2 digit terakhir bisa dibagi 4, bisa ya. 84 bagi 4 bisa. Hasilnya kan 21. Kalau gitu ini kita buang ya, karena dia bisa dibagi 4. Terus 36. 2 digit terakhirnya 36. Bisa dibagi 4 ya. 36 bagi 4, 9. Berarti ini habis bagi 4. Ini tidak bisa juga pakai ya. Kemudian 56. 56 juga bisa habis dibagi 4. Ya, hasilnya 14. Kalau gitu ini tidak termasuk. 80 juga habis dibagi 4. Ini sudah termasuk. Berarti jawabannya adalah alfa di sini. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal yang keempat. Diketahui dua fungsi didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan negatif ax tambah 2 dan gx sama dengan x kuadrat dikurangi ax dikurangi 2a. Grafik fungsi f melalui 3, negatif 1. Yang dicari adalah salah satu titik potong grafik fungsi g dengan sumbu x. Nah, g-nya juga memuat a ya, kita tidak tahu berapa nilai a. Jadi yang pertama harus kita cari dulu ada nilai a-nya berapa. Untuk mencari nilai a kita gunakan informasi ini bahwa f melalui 3, negatif 1 ya. Ini kita masukkan sini. Nah, kalau gitu ini saya bawa ke bawah sini aja ya. Jadi fx-nya kita ganti negatif 1, sedangkan x-nya kita ganti 3. Berarti negatif 3a ya. Ini dari 3 ditambah 2. Nah, 2-nya bawa ke kiri, negatif 2, negatif 1, negatif 3 ya. Kalau kita jumlahkan sama dengan negatif 3a, berarti kalau gitu a-nya adalah 1. Nah, A-nya sudah ketemu 1, berarti G, sekarang ini kita bisa ubah ya, G menjadi X kuadrat dikurangi, A-nya 1 ya, berarti dikurangi X dikurangi 2. Untuk cari titik potong dengan sumbu X, berarti ini samakan dengan 0. Nah, tinggal kita faktorkan. X kali X, 1 kali 2 ya. Nah, ini negatif 1, selisihnya berarti di sini negatif, di sini positif. Nah, dari sini kita dapatkan X-nya sama dengan negatif 1, dan dari sini kita dapatkan X-nya sama dengan 2. Berarti titik potongnya adalah negatif 1,0 atau 2,0. Nah, yang benar di sini adalah negatif 1,0. Ya. Oke. Kita pindah ke soal berikutnya. Soal yang kelima. Nah, pada soal yang kelima ini diketahui dua fungsi yang masih sama dengan soal yang keempat tadi ya. Tadi dari soal yang keempat kita dapatkan nilai A-nya adalah 1 ya. A-nya sama dengan 1. Nah, sekarang dari informasi ini kita akan membandingkan dua kuantitas P dan Q, di mana nilai Q-nya 5, sedangkan P adalah jumlah semua absis. Absis itu berarti X, dan ordinat itu Y, dari titik potong grafik F dan G. Berarti kita harus cari titik potong F dan G. Nah, untuk mencari titik potong F dan G, tinggal kita samakan saja ya. Gx kita samakan dengan Fx. Nah, untuk Gx dengan A-nya 1 berarti X kuadrat dikurangi X ya, karena A-nya 1 dikurangi 2, sama dengan untuk Fx berarti negatif X ditambah 2. Nah, di sini ada yang bisa kita coret ya, negatif X ini dengan ini. Berarti kita peroleh X kuadrat sama dengan, ini kita bawa ke kanan aja, negatif 2 jadi 2 tambah 2 jadinya 4. Nah, dari sini kita peroleh nilai X-nya ada 2 ya. X kuadrat sama dengan 4, berarti X-nya bisa positif 2 dan bisa negatif 2. Nah, sekarang dengan ini kita akan cari nilai Y. Untuk cari nilai kita gunakan Fx saja ya. Di sini Fx, tadi X-nya A-nya 1, berarti Fx sama dengan negatif X tambah 2 ya. Atau Y sama dengan negatif X tambah 2. Nah, kalau gitu tinggal, kalau X-nya 2, kita tinggal masukkan sini negatif 2 tambah 2, berarti nilainya 0. Dan kalau X-nya negatif 2, Y-nya jadinya negatif dari negatif 2 tambah 2 sama dengan ini positif 2 tambah 2, 4. Nah, sekarang yang dicari adalah jumlah absis dan ordinat. Ya, kita tinggal tambahkan X-nya ini negatif 2 tambah 2 ya. Berarti negatif positif 2 ditambah negatif 2 ditambah Y-nya 0 ditambah 4. Nah, hasilnya adalah, ini kan 0 ya. Hasilnya adalah 4. Nah, kalau di sini 4, berarti P-nya lebih kecil dari Q ya. Kalau gitu jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal yang ke-6. Dalam suatu kotak terdapat 7 kelereng merah, 5 kelereng kuning, dan 3 kelereng hitam ya. Jadi
kita tuliskan dulu. Ada 7 merah, 5 yang kuning, dan 3 yang hitam. Berarti ada 15 kelereng ya. Dari kotak ini diambil 4 kelereng. Diambil 4. PA itu peluang kejadian 2 kelereng merah, terambil 2 merah, dan 2 yang kuning. Ini adalah kejadian A, ya, yang terambil 4 kelereng. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa nilai PA, dan kita akan bandingkan dengan nilai P. P di sini 2/11, sedangkan Q adalah PA. Berarti tinggal kita hitung ya, peluang A-nya, peluang A pakai kombinasi. Yang terambil tuh merah 2 dari 7 merah, berarti kombinasi 7-2. Sedangkan yang kuning 2 dari 5, kombinasi 2-5. Dan yang terambil 4 kelereng dari 15. 4, 15. Nah, supaya mudah ngitungnya 72 ya. 7 kurangi 2 kan 5 ya. Berarti kalau kita uraikan nanti 7 faktorial, 6 faktorial, 5 faktorialnya bisa dicoret. Jadi ingat ya rumus kombinasi ini ya. Kita tulis kembali ke sini sedikit. Ya. Rumus kombinasi itu kombinasi NR, N faktorial, R faktorial dikali N kurang R faktorial. Nah, di sini kan 7, 2 ya. 7 kurang 2, 5 ya. Berarti nanti kita berhenti sampai angka 5. Nah, kalau gitu 7, 6, 5-nya dicoret ya. Dengan di bawahnya. Di sini tinggal dibagi 2. Kombinasi 5, 2 berarti 5 kurang 2 kan 3. Kalau kita berhenti sebelum 3 ya. Berarti 5 kali 4 dibagi 2. 3-nya dicoret. 15 dengan 4 selisihnya kan 11. Berarti kita buat 15 kali 14 kali 13 kali 12. 11-nya dicoret ya. Dibagi 4 faktorial. 4-nya kan 4 kali 3 kali 2. Nah, ini bagusnya kita kecilkan aja dulu ya. Kita coret-coret nih. 4 bagi 2 ini tinggal 2 di sini. 6 bagi 2 tinggal 3 ya. 4 dengan 3 12 sama dengan ini. Kemudian 14 dengan 2 di sini tinggal 7. Nah, kita sederhanakan lagi. Kita pindahkan aja biar agak rapi ya. 7, 3, 5, 2 dibagi 15. Ini tinggal 7 kali 13. Nah, masih ada yang bisa kita coret nih. 35, 15. 7 dengan 7. Berarti hasil akhirnya adalah 2/13. Kalau kita bandingkan 2/13 dengan 2/11, tentu 2/13 lebih kecil ya. Berarti jawabannya adalah P lebih besar dari Q. Oke. Selanjutnya soal yang terakhir ya. Untuk bagian pertama dari pembahasan soal tryout ini adalah soal yang ke-7. Kita pindah ke soal yang ke-7. Bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan 3X kurang 2 lebih besar atau sama dengan 4X tambah 6. Berdasarkan informasi yang ada, kita akan menentukan manakah kuantitas yang lebih besar atau yang lebih kecil dari P atau Q ya. Di sini P-nya 3X dan Q-nya adalah 3. Nah, kalau gitu tinggal kita cari nilai X-nya berapa ya. Di sini 3X. Ini kita bawa aja ke kiri ya. Ini kita bawa ke kanan, berarti 3X dikurangi 4X lebih besar sama dengan 6, ini tambah 2 berarti. Ini kalau kita kurang jadinya negatif X lebih besar sama dengan 8. Di sini 3X berarti ini tinggal kita kali negatif 3. Ya, kalau kali negatif 3 jadinya positif 3X. Ini dikali negatif 3, negatif 24. Tandanya akan dibalik. Nah, berarti 3X itu lebih kecil dari negatif 24. Ya, ini lebih kecil dari negatif 24. Sedangkan ini adalah 3. Kalau gitu berarti kesimpulannya nilai P tentu jauh lebih kecil dari Q ya. Nah, kalau gitu jawabannya adalah B di sini. Oke, inilah pembahasan 7 soal dari 15 soal tryout yang akan kita bahas. Bagian pertama 7 soal dan kita akan bahas insya Allah pada bagian yang kedua 8 soal. Nah, jangan lupa dukung terus channel Gurumed ya, like dan subscribe dan bagikan video ini pada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Dan nantikan pembahasan bagian yang kedua dari soal-soal tryout ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.